Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah masami'a qalbi lidzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Shadaqallahul azim wa shadaqur rasulul karim. Hadirin jamaah wabil khusus ikapin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan di bulan Ramadan ini Allah masih berkenan mengurangkan kita, tentu saja nikmat yang sangat banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita akan tetap menjadi orang yang kekeh petekeh, sebagai orang yang straight way, berjalan lurus istiqomah, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehingga endingnya kita akan menjadi orang yang perfect, yang sempurna menurut pandangan Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya kita doakan untuk saudara-saudara kita yang pada kesempatan ini sedang sakit atau kondisi fisiknya sedang tidak fit. Kita doakan semoga Allah segera menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi wal ba'as asfi anta syafi. Allahumma la syifaan la yugadiru saqoma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk melanjutkan kisah Bani Israel. Berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya. Tapi sebelum itu, mohon maaf manakala ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian ini. Dan sekaligus saya berlindung kepada Allah dari hal-hal perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak bersumber kepada ilmu. Baik. Bani Israel berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua putra. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Nabi Ishak. Nah, itu. Kemudian Nabi Ishak mempunyai putra dua, yaitu Al-Ish atau Eshu dalam bahasa Ibrani, dan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai istri 4. Nah, sudah disampaikan pada sebelumnya ya. Nah, itu 4 bibit. Nah, jadi anaknya ber-12 orang. Nah, kelak menjadi Bani Israel 12 atau 1 lusin kelompok orang-orang Bani Israel. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Menurut orang-orang Yahudi, kata Israel itu ada 4. Yang pertama, Isra berarti hamba atau kesucian atau manusia. Sedangkan El berasal dari kata Eli yang berarti Allah. Sehingga secara keseluruhan mengandung arti hamba Allah yang suci. Yang kedua adalah tentara Allah atau Zundullah. Yang ketiga berkaitan dengan Isra yang berarti hijrah. Atau bahasa Inggrisnya emigrate ya. Emigrate itulah. Dari beliau hijrah dari Palestina ke Kildani. Saya nggak tahu di mana Kildani. Yang keempat berarti keluar atau expelled. Itu ya. Namun yang perlu diingatkan bahwa memang yang paling pantas adalah pendapat yang pertama, yaitu karena menurut para ahli pendapat inilah yang
mendekati kebenaran jika dilihat dari segi sejarah kebahasaan. Pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam hijrah ke Mesir bersama seluruh keluarganya atas permintaan Yusuf alaihissalam yang menjadi bendahara kerajaan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi atau before Christ. Nah, kalau ingin lebih dalam, lebih mengetahui, silahkan dibaca surat Yusuf. Perlu ingat bahwa kisah-kisah yang berasal dari sumber-sumber sejarah ilmiah maupun kisah-kisah Israeliat dan tidak terdapat pada khasanah Al-Quran dan Sunnah, melainkan dalam porsi yang sangat terbatas, sedikit. Untuk itu kami berharap agar para pembaca tidak memasukkan kisah ini pada bagian masalah keyakinan mutlak atau akidah, akan tetapi mengambilnya hanya sekedar sebagai penambah khazanah, ilmu pengetahuan dan bahan pembanding bagi penelitian yang lebih mapan di masa yang akan datang. Di samping itu, kami informasikan pula bahwasanya jika terdapat kata-kata Israel di dalam Al-Quran, maka senantiasa menjurus kepada konteks yang positif. Kata Israel itu. Sedangkan jika disebut dengan kata Yahud, biasanya akan senantiasa menjurus kepada konteks yang negatif. Untuk itulah di kemudian hari orang-orang Yahudi mendirikan negaranya di atas tanah Palestina dengan nama Israel seperti sekarang ini. Dan daripada itu para aktivis bahwa harus berhati-hati tidak mengutuk orang-orang Yahudi dengan nama Israel, karena kata tersebut merupakan sebuah sebutan bagi Nabi Allah Yakub alaihissalam yang mulia dan senantiasa mendapat tempat dan sebutan yang baik di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi sebutlah dengan kata Bani Israel atau Yahud. Berikutnya adalah Bani Israel di negeri Mesir. Setelah hijrah ke Mesir, Nabi Israel berkembang biak dengan cepat sekali. Dari awal keluarga yang berjumlah 70 orang, keluarga Yakub, dalam tempo singkat telah berkembang menjadi 70 juta orang. Yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang sangat cerdas dan jahat. Kejahatannya mendominasi kecerdasannya saat ini. Untuk itulah kemudian pemerintah kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Ramses sangat mengkhawatirkan keadaan ini. Sehingga keluarlah keputusan atau dekret untuk menindas dan memperbudak bangsa Israel. Namun justru pada saat penindasan itulah jumlah populasi mereka menjadi bertambah banyak. Akhirnya pada suatu hari Ramses mengeluarkan perintah kepada para bidan di Mesir untuk membunuh seluruh anak-anak yang lahir, anak laki-laki terutama yang lahir, supaya mereka tidak mampu lagi berkembang biak. Jadi terdapat perbedaan nih pada pendapat dalam masalah ini. Satu diantaranya adalah perintah membunuh hanya terjadi dalam waktu 1 hari saja. Bukan kepada bidan tetapi kepada para prajurit Mesir dengan jalan mengadakan penggerebekan dan penggeledahan. Hal ini terjadi karena Ramses diberitahu oleh salah seorang tukang sihirnya atau mungkin juru bisik lah, bahwasanya seorang nabi yang akan membawa kehancuran bagi Ramses atau Firaun dan menyelamatkan bangsa Israel akan lahir pada hari itu. Sedangkan hari-hari berikutnya telah dicabut. Perintah tersebut telah dicabut. Namun ternyata pada hari itu justru lahir Musa alaihissalam. Dilahirkan dan diselamatkan oleh Allah Jalla melalui aliran sungai Nil. Kemudian dipungut oleh Asiyah radhiyallahu anha, istri Firaun,
hingga kemudian dididik di istana Fir'aun sampai beliau menginjak dewasa. Kalau berkata Nabi Musa itu adalah nabi yang mungkin pada saat sekarang disebut yang kena KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena pada saat itu ibunya berinisiasi untuk dipalidkan kata orang Sunda mah ke Sungai Nil. Nah gitu, akhirnya dipungut oleh istri Firaun tadi. Nah gitu. Kedua, perintah ini tetap berlaku mulai sejak dilahirkannya Musa hingga akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun ternyata pada hari tersebut Musa alaihissalam diselamatkan Allah wajalla. Al-Quran menyebutkan dengan lafaz yang umum mengenai pembunuhan bayi-bayi dan membiarkan hidup bayi wanita. Secara pribadi kita cenderung untuk memilih pendapat yang terakhir dengan alasan seandainya pembantaian bayi laki-laki hanya terjadi pada suatu hari saja, niscaya Al-Quran akan mengisyaratkan kisah penting tersebut. Selain itu, pembunuhan bayi laki-laki yang lahir hanya dalam tempo sehari tidak akan mampu menahan laju atau populasi pertumbuhan bangsa Israel. Allah berfirman di dalam surat kedua ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id najzainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adim. Artinya, dan ketika tatkala kami selamatkan kalian dari laskar Fir'aun yang telah menimpakan siksaan yang keji terhadap kalian. Mereka menyembelih bayi anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan, bayi perempuan kalian. Hal tersebut merupakan bencana besar yang ditimpakan Tuhan kepada kalian. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kisah ini masih panjang, namun karena durasi yang terbatas, maka barangkali cukupkan sampai di sini saja. Terakhir sebagai penutup, saya mohon maaf sekali lagi dan izinkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia Kultum Ramadan IKPN dan kepada Arisa yang telah meliput video ini. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.